Rainy Tuesday, no sun appears. Feels like I'm drowning in heaven's tears. How come you knew this day was so sad? Like you could see my heart is feeling bad. Rainy Tuesday, no smile today, and I just don't want you to stay. I just want you to go away. Rainy Tuesday, to me you're dark and gray. Oh yeah. Rainy Tuesday, what shall I do? Where can I go? I am asking you. There ain't no house, there ain't no home for me. There ain't no place that I would rather be. Rainy Tuesday, no smile today, and I just don't want you to stay. I just want you. Di pesisir utara Pulau Jawa, berdiri sebuah kota yang menyimpan jejak sejarah dan denyut budaya yang tak lekang oleh waktu. Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan luas wilayah sekitar 37 km persegi. Cirebon tumbuh sebagai simpul pertemuan antara tradisi dan modernitas. Kini, Cirebon melangkah dengan visi besar. Terwujudnya kota Cirebon yang sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman, dan berkelanjutan. Di balik megahnya keraton Kasepuhan, tersimpan cerita panjang peradaban. Dan dalam setiap helai batik Megamendung, tergambar filosofi kehidupan yang terus hidup dan berkembang. Dari warisan sejarah hingga cita rasa empal gentong yang khas, Cirebon menghadirkan pengalaman yang utuh dari budaya, religi, dan kehidupan. Cirebon bukan sekedar kota. Ia adalah perjalanan, makna, dan masa depan yang terus dibangun. Jadi best practice yang sekiranya nanti benar-benar bisa kita adopsi, bisa kita adaptasikan pada proyek perubahan, dan nantinya tentu akan dipresentasikan untuk menguatkan ketika pulang teman-teman ini nanti benar-benar mampu menjadi agen perubahan yang memiliki karakter problem solver. Selamat datang di Kota Cirebon. Saya atas nama pemerintah Kota Cirebon tentunya mengapresiasi yang setinggi-tingginya ketika Kota Cirebon menjadi lokus untuk kunjungan. Bu Doktor, jadikan Kota Cirebon ini destinasi untuk studi banding, untuk visitasi dan lain sebagainya. Insya Allah, walaupun Cirebon kecil, Bapak Ibu sekalian, Cirebon itu hanya 39,4 km persegi. Insya Allah, Cirebon itu aman, nyaman, tentram. Jadi saya mengajak ke teman-teman para peserta didik, tentunya potensi yang ada, mari kita gali. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, lulus semua, sip tenang. Selamat pagi, hari ini saya membersamai kelompok A untuk ke Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Cirebon. Ini kelompok seru ya. Jadi kita akan belajar benar-benar best practice yang ada di Kota Cirebon. Dan di sini juga UMKM-nya sangat maju. Jadi bagaimana teman-teman kelompok A ini benar-benar akan menggali semua informasi sekaligus permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi yang sudah diterapkan di Kota Cirebon.
mau tahu bagaimana keseruannya, ikuti perjalanan kita di Dinkot UMKM di Kota Cirebon. Semangat buat semuanya ya. Berikut adalah profil singkat DKUKMPP Kota Cirebon. Sebagai bagian dari pemerintah Kota Cirebon, DKUKMPP juga merujuk pada visi sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman, dan berkelanjutan atau setara berkelanjutan. Dari 5 misi besar daerah, DKUKMPP fokus terhadap misi kedua, yaitu meningkatkan produktivitas ekonomi berbasis kearifan lokal dengan tujuan menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Beberapa pencapaian kinerja organisasi DKUKMPP yaitu 1. Tata kelola birokrasi yang unggul dibuktikan melalui raihan predikat SAKIP kategori A atau memuaskan dengan nilai 80,75. 2. Penghargaan tokoh penggerak literasi dan inklusi keuangan yang diraih oleh Kepala DKUKMPP dari OJK dan Bank Indonesia pada 7 Desember 2025 yang lalu atas perannya dalam memajukan UMKM. Dan inovasi unggulan DKUKMPP Kota Cirebon yang menjadi best practice adalah MAL UKM. Akronim dari melayani Anda lewat layanan usaha kecil menengah. Mall UKM bukan hanya sekedar sebuah toko tempat berbelanja produk UKM. Namun, melebihi itu, ia adalah sebuah program yang merangkum berbagai kegiatan kolaboratif para stakeholder, didukung instrumen teknologi informasi, dan dijalankan dengan kepemimpinan transformasional. Kita dituntut untuk menggali informasi dari sini. Dinas Koperasi itu katanya dengan kunci sukses, tetapi kunci sukses itu ada kriteria-kriterianya. Jadi misalnya kalau untuk kunci suksesnya kaitannya dengan kepemimpinan transformasional itu di sini seperti apa pelaksanaannya, seperti itu Bapak. Kemudian manajemen perubahan sektor pabrik itu seperti apa katanya. Jadi mohon untuk penjelasannya katanya dengan bukti nyata yang sudah dilakukan di sini katanya dengan kunci sukses kepemimpinan transformasional. Jadi kalau kita melihat kunci sukses transformasi yang beliau itu ya seorang tipikal pimpinan yang emang kolaboratif, ya, agile, dia bisa adaptasi. Dalam arti manusia. Dia tuh lincah Pak. Oh ya, kan konotasinya agile kan. Gitu ya. Bukan, agile itu bukan agile, tapi agile itu dalam arti dia tuh lincah. Lincah ya. Lincah dalam arti beliau itu bisa masuk ke semua kalangan, masuk ke semua lini, mulai dari UMKM-nya dia masuk, dari para pemangku kebijakan beliau masuk. Jadi inilah yang menjadi salah satu kunci. Baik Bu, melanjutkan pertanyaan kami Bu, terkait dengan program yang sudah dilaksanakan di Mall UKM. Kemudian dari dinas sendiri terkait untuk roadmap, kemudian indikator keberhasilan, cara mengukurnya itu bagaimana? Saya jelasin dulu ya tentang Mall UKM. Mall UKM kan ada singkatannya tuh ya, biar semuanya tahu aja lah, biar dipromosikan nanti di Semarang. Mall UKM itu artinya melayani Anda lewat layanan UKM. Jadi di sini itu produk-produk UKM yang ada di wilayah 3 ya, baik itu Cirebon sendiri, dari Kabupaten Cirebon, dari Kuningan, dari Majalengka, Indramayu, dan ada juga yang dari Pangandaran juga, yang paling jauh itu dari Jambi.
produk UKM di sini ada sekitar 400-an produk UKM lah. Terus kembali ke pertanyaan, indikatornya memang kita setiap bulan ada laporan keuangan dari pemasukan mall UKM sendiri, dari pengunjungnya, dari masukan dari pembeli. Kemudian nanti kita laporan setiap bulannya, laporan keuangan ada, karena bentuk dari ini bentuk koperasi. Dinas tidak boleh menjual, makanya bukan IPT, makanya kita badan hukumnya badan hukum koperasi. Dari setiap bulan, setiap hari ada laporannya dari dari pemasukannya berapa, dari barang yang dijualnya berapa, nanti dijadikan manajemen toko. Seperti itulah kayak toko biasa aja. Mbak Iin, dari mulai kapan nih Mbak Iin bergabung di Mall UMKM Cirebon ini? Saya bergabung di Mall UMKM Cirebon, Kota Cirebon ini dari tahun 2022. Gitu. Juli, bulan Juli. Lumayan sudah lama ya Mbak ya. Mungkin selama ini kan yang dirasakan Mbak nih, apa sih manfaatnya bergabung di UMKM ini? Banyak banget ya, selain dari produk saya dipasarkan ataupun dipromosikan melalui Mall UMKM Cirebon, dan itu juga saya banyak dapat pelatihan dari proses, dari laporan keuangan, banyak lah pokoknya ya yang saya dapat sisi positifnya untuk menunjang kemajuan di usaha saya. Boleh dicoba, boleh Pak. Boleh dicobain. Biar tahu rasanya ya. Bukan yang bawah. Oke, baik. Cobain dong, minta reviewnya. Gurih ya, lebih enak sekali sih. Gurih sekali. Ini bagus ya Bu. Selamat siang Ibu. Izin Ibu dari mana Ibu? Dari Kota Cirebon. Dari Kota Cirebon. Emang sengaja belanja di sini di Mall UMKM ini? Iya. Barang-barang yang kira-kira cocok dan dibutuhkan. Sama siapa aja Bu? Sama si Ibu. Sama Ibu juga, sama dari Cirebon juga. Ini ke Mall UMKM kenapa datangnya ke sini belanjanya? Pengen tahu. Iya. Dari mana Bu tahunya di sini ada Mall UMKM? Oh, kita memang sudah tahu masyarakat sekitar udah tahu. Belanja apa Ibu? Kebutuhan melihat ini tudung saji. Iya Bu Jarwadi, Bu Anita, Bu Linda, ini salah satu supplier juga masyarakat yang menyuplai barang di Mall UMKM, juga belanja di Mall UMKM Cirebon. Iya. Terima kasih Bu, sukses selalu, sehat-sehat. Alhamdulillah hari ini kita dari peserta PKA 2 mendapatkan ilmu yang luar biasa, pembelajaran lokus Dinas Koperasi UKM Kota Cirebon. Kita mendapatkan beberapa case sukses. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, bahwa Kepala Dinas memberikan contoh keteladanan bagaimana memimpin transformasi sebuah perubahan yang ke arah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, adanya inovasi digital dengan pemanfaatan platform-platform digital untuk pengembangan UMKM di Kota Cirebon. Kemudian juga memanfaatkan jejaring kinerja yang begitu luas sehingga mampu mendukung pengembangan UMKM di Kota Cirebon. Dan yang terakhir adalah strategi komunikasi publik yang begitu luar biasa, sehingga ini adalah pembelajaran yang bisa kita adaptasi, kita tiru untuk kabupaten kota di luar Kota Cirebon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A.